Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ririn Riantika, NPM 205400087 dari kelas PGSD 03 semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan teori kurikulum dan instrumen mengajar. Komponen pengembangan kurikulum terdiri dari tujuan, isi, metode, dan juga evaluasi. Komponen tujuan. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional atau disebut dengan TPN. Secara jelas, tujuan pendidikan nasional yang bersumber dari sistem nilai Pancasila dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, tujuan institusional atau TI. Tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan. Misalnya, standar kompetensi pendidikan dasar menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. Yang ketiga, tujuan kurikuler atau TK. Tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Yang terakhir yaitu tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran (TP) merupakan bagian dari tujuan kurikuler, dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Rumus tujuan menurut Bloom. Yang pertama, domain kognitif merupakan tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Dalam domain kognitif mempunyai beberapa tingkatan, yaitu yang pertama pengetahuan, 2 penerapan, 3 analisis, 4 sintesis, dan yang terakhir yaitu evaluasi. 2. Domain afektif, berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Domain ini merupakan bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari domain kognitif. Artinya, seseorang hanya akan memiliki sikap tertentu terhadap suatu objek manakala telah memiliki kemampuan kognitif tingkat tinggi. Dalam domain afektif mempunyai 5 tingkatan. Yang pertama penerimaan, 2 merespon, 3 menghargai, 4 mengorganisasi, yang kelima karakterisasi nilai. 3. Domain psikomotor, tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan atau skill seseorang. Dalam domain psikomotor ada 6 tingkatan. Yang pertama persepsi, 2 kesiapan, 3 meniru atau imitation, 5 membiasakan habitual, menyesuaikan adaptation, dan yang terakhir yang menciptakan atau organization. Komponen isi atau materi pelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Dan yang selanjutnya yaitu komponen metode strategi. Strategi pembelajaran sebagai peladan urutan umum perbuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode juga digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dalam satu strategi pembelajaran digunakan beberapa metode. Yang pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan sebagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Yang kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dapat dikelompokkan. Yang pertama, tes. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat menguasai materi pembelajaran. Hasil tes biasanya diolah secara kuantitatif. Proses pelaksanaan tes hasil belajar dilakukan setelah berakhir pembahasan satu pokok bahasan atau setelah selesai satu caturwulan atau satu semester. Tes hasil belajar dapat dibedakan atas beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan jumlah peserta, yang kedua berdasarkan cara penyusunannya.
Kedua yaitu non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Ada beberapa jenis non-tes, yaitu yang pertama observasi. Observasi adalah teknik penilaian dengan cara mengamati tingkah laku pada situasi tertentu. Yang kedua ada wawancara. Wawancara adalah komunikasi langsung antara yang diwawancarai dan yang mewawancarai. Instrumen mengajar. Instrumen merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian kompetensi. Selain itu, instrumen juga diartikan sebagai alat bantu yang dipilih dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran mengumpulkan agar kegiatan pembelajaran tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen mengajar terdiri dari silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, lembar kerja peserta didik, media pembelajaran, bahan ajar, program tahunan, dan juga program semester. Yang pertama, silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dikutip dari Permen nomor 59 tahun 2014. Silabus mempunyai beberapa prinsip pengembangan, yaitu yang pertama, ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkatan perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. 4. Konsisten. Adanya hubungan yang konsisten, ajek, taat, asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penelitian. Selanjutnya yaitu memadai. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menjunjung pencapaian kompetensi dasar. Yang selanjutnya yaitu aktual dan konseptual. Lalu fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan keberagaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang terakhir yaitu menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, kognitif, afektif, dan psikomotor. Komponen instrumen mengajar yang kedua yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disebut dengan RPP. Rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses penyusunan RPP hendaknya memperhatikan prinsip sebagai berikut. A. Perbedaan individual peserta didik. B. Partisipasi aktif peserta didik. C. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. D. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. E. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. F. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dapat satu keutuhan pengalaman belajar. G. Mengakomodasikan pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Yang terakhir yaitu H. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah paduan antara bahan dan alat atau perpaduan antara software dan hardware. Media pembelajaran bisa dipahami sebagai media yang digunakan dalam proses dan tujuan pembelajaran.
Adapun alasan mengapa media pembelajaran ini sangat penting, yaitu pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa, sehingga memungkinkan menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak jenuh dan bosan, dan guru tidak kehabisan tenaga apabila guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Selanjutnya, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, mendemonstrasikan, memamerkan, dan lain-lainnya. Langkah-langkah membuat media pembelajaran: A. Menganalisis keperluan dan karakteristik siswa. B. Merumuskan tujuan instruksional dan operasional. C. Merumuskan butir-butir materi secara terinci. D. Mengembangkan alat ukur keberhasilan. E. Menuliskan naskah media atau penyusun yang digunakan. Yang terakhir yaitu mengadakan tes dan juga revisi. Bahan ajar merupakan salah satu perangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis serta menampilkan secara utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Adapun langkah-langkah penyusunan bahan ajar sebagai berikut. Yang pertama, analisis KD indikator, kedua, analisis sumber belajar, dan yang terakhir yaitu pemilihan dan penentuan bahan ajar. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran dimulai karena merupakan pengembangan bagi program-program berikutnya. Adapun komponen program tahunan yaitu identifikasi, standar kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Program semester. Rencana program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Kalau program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu beberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Komponen program semester: 1. Identifikasi, 2. Bulan, 3. Standar kompetensi, 4. Materi pokok, 5. Alokasi waktu, 6. Keterangan. Adapun langkah-langkah penyusunan program semester yaitu yang pertama, mengisi kompetensi dasar pada setiap unit berdasarkan pemetaan kompetensi dasar per unit yang telah disusun. 2. Mengisi indikator sesuai dengan KD. 3. Mengisi materi pokok. 4. Mengisi jumlah jam pembelajaran setiap unit berdasarkan hasil analisis alokasi waktu yang telah disusun. 5. Membagi jumlah jam pembelajaran efektif dalam 1 semester. Lalu, apakah hubungan antara kurikulum dengan instrumen mengajar? Dalam hal ini, hubungan antara komponen kurikulum dan instrumen mengajar sangat penting dan sangat terkait, sebab instrumen mengajar sendiri merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, instrumen mengajar dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, atau digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Baik, cukup sekian presentasi saya tentang teori kurikulum dan instrumen mengajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.